Ini cadasnya asli nggak nih? Soalnya ada cadas-cadas yang lain gitu kan. Betul, keren cadas. Keren Kalau cadas. ini istilahnya paku cadas. Bagus cadas. Secara historisnya, Pariaman ini dulu pernah menjadi kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Iya. Bahkan ada sejarawan dari Portugal bernama Tom Paires itu Iya, menulis iya, dalam iya. buku Dunia Timur. Ya, dia mengatakan kota Pariaman ini dulu adalah kota. Tapi memang sampai hari ini ya PAD di kota Pariaman itu baru mencapai 58 miliar di tahun 2023. Ikan itu ngapung aja kayak gitu aja. Mhm, Tinggal tangkap aja gitu loh. mhm. Artinya potensi laut ini masih belum kita maksimalkan kayak gitu Iya, kan. Dan nelayan-nelayan kita masih memakai cara tradisional untuk menangkap ikan. mhm, Nah sebenarnya kan ini menjadi hal yang perlu di-create oleh pemerintah sebenarnya mhm. untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Kita memang perlu pemimpin yang visioner untuk Pariaman ini karena dia daerah wisata, daerah kuliner, juga daerah sulaman. Mhm. Ya kan? Bordir, apa tuh? Sulaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam-salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SIP FM Podcast ya. Hari ini kita akan bicara dengan salah seorang tokoh muda yang begitu produktif dalam menulis. Dan salah satu tulisannya yang hari ini viral adalah Paku Cadas ya. Aduh, ini Cadas ini perlu kita lihat ini. Dan dia mencoba memberikan gagasan-gagasan ya tentang bagaimana membangun salah satu kota yang sudah sangat fenomenal. Kota terluas di dunia. Apalagi kota kalau bukan kota Pariaman. Baik. Kita akan bicara dengan salah satu pemimpin calon wali kota Pariaman. Beliau adalah Haji Boy. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini Makasih, Ajo Dair. Ajo Aswirman ini Haji Boy kayak Ya, gitu kan. siap. Ajo dan Aji cuma beda satu huruf. Ajo belum naik haji, sementara Aji sudah punya tiket ke surga. Mantap. Amin. Amin. Baik, silakan Haji Boy sapa-sapa dulu pemirsa podcast kita. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa podcast SIP FM dimanapun berada, bersyukur pada hari ini kita bisa bersama dengan kakanda kita yang luar biasa, host kita Dair Aswirman ya. Dan hari ini kita akan berdialog, berdiskusi tentang politik gagasan ya. Bagaimana hari ini munculnya pemimpin-pemimpin muda ya, maka tentu kita berharap pemimpin-pemimpin ini akan membawa ide baru, gagasan baru, perubahan untuk ke arah yang lebih baik bagi kampung halaman kita atau bagi daerah kita. Oke, baik. SIP FM Podcast deh. Memang mencoba menasbihkan ya podcastnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang siapa pemimpin yang akan mereka pilih, siapa wali kota yang akan mereka pilih, siapa bupati yang akan mereka pilih. Karena seorang pemimpin tidak hanya cukup gagah di depan billboard, ya, gagah, ya, tersenyum, berwibawa, tapi kita perlu tahu apa gagasan ide-idenya. Dan hari ini kita akan bicara panjang lebar tentang politik cadas ya. Ini cadasnya asli nggak nih? Soalnya ada cadas-cadas yang lain gitu kan. Betul, keren cadas. Keren Kalau cadas. ini istilahnya paku cadas. Bagus cadas. Ya. Boleh kita bertanya dulu dengan politik Paku Cadas ini karena tulisannya sangat menarik. Dan jadi seorang Haji Boy sudah mempersiapkan ya tulisannya untuk bagaimana membangun Pariaman yang dia namakan dengan Paku Cadas ya. Iya. Oke, baik. Boleh? Baik, Iya. terima kasih Dair. Jadi Paku Cadas ini adalah tagline ya atau singkatan dari Pariaman, kuat, unggul, cerdas, beriman dan sejahtera. Oh, mantap. Jadi disingkat dengan Paku Cadas Iya, agar iya. gampang diingat, Pariaman, kuat, kuat, unggul, unggul, beriman, beriman, cerdas, cerdas, dan sejahtera. sejahtera. Mantap. Tepuk tangan dulu Ya, untuk Haji Boy. ya, terima Ya, kasih. luar biasa. Ya, jadi ini merupakan
visi atau target yang ingin kita raih dan kita capai. Tentu visi ini berangkat dari kondisi realita. Kita harus mengetahui bagaimana keadaan, bagaimana potensi, bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan ya daerah kita. Saya dibesarkan di kota Pariaman dari TK, SD, SMP, SMA ya. Saya mengetahui bagaimana sedikit banyaknya kondisi dan perkembangan kota Pariaman. Kedua orang tua hari ini juga berada di kota Pariaman, ya tepatnya di Pariaman Tengah ya, di Kelurahan Jawi-Jawi. Dan hampir tiap minggu pulang melihat orang tua sehingga mengetahui sedikit banyaknya bagaimana keadaan dan kondisi kota Pariaman. Kalau kita lihat secara geografis maupun secara demografis ataupun secara historis ataupun keadaan kota Pariaman hari ini, ya kita melihat ada potensi yang ada. Misalkan secara historisnya, Pariaman ini dulu pernah menjadi kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Bahkan ada sejarawan dari Portugal bernama Tom Paires itu Iya, menulis iya, dalam iya. buku Dunia Timur ya. Dia mengatakan kota Pariaman ini dulu adalah kota pelabuhan. Kota pelabuhan ya. Sehingga perdagangan ya dari Eropa bahkan sampai ke Asia itu kemudian pelabuhan kapalnya itu di Pariaman, Iya, dibawa diekspor sampai ke luar negeri. Itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Lalu kemudian di abad ke-16 ketika VOC datang ke Sumatera Barat, lalu kemudian perlahan dibangun jalur rel kereta api, Iya. lalu kemudian dipindahkanlah pelabuhan itu ke Kota Padang, sehingga kita kenal sekarang dengan Pelabuhan Teluk Teluk Bayur. Bayur. Jadi artinya Pariaman punya sejarah kota perdagangan Iya, 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 iya. dan kota internasional di zaman dahulunya. Nah, ini merupakan suatu fakta sejarah yang cukup menarik. Artinya ke depan kita bisa juga untuk kemudian mengikuti lagi jejak sejarah ini atau kemudian mungkinkah kita kembali akan membangkitkan hal tersebut. Iya, 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 iya. Nah, ini dari segi historisnya. Kemudian dari segi geografisnya, kita punya pulau-pulau yang indah, bahkan terkenal dengan Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Siang Sodo, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenal. Itu adanya di kota Pariaman. Iya, iya. Walaupun ya penduduknya hanya sekitar 97.000 dengan 4 kecamatan, dengan 71 desa dan kelurahan, dengan 12 kenagarian ya. Walaupun itu sebuah kota kecil, tapi kita melihat ya, kota kecil ini punya potensi apa? Ya, dari segi perairan kita punya lebih dari 200 km persegi daerah perairan. Yang itu artinya ada sumber daya laut yang bisa kita kembangkan, ada sumber daya pariwisata yang bisa kita kembangkan dengan pulau-pulau tadi. Kemudian dari segi letak geografis kita, Pariaman itu sangat strategis. Iya, iya. Dia berada di daerah metropolitan Palapa namanya. Padang, ya, Lubuk Alung dan Pariaman. Itu Penyangga disingkat Kota Padang. penyangga Kota Padang. Jaraknya hanya 56 km dari Kota Padang, 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Iya, iya, iya. Artinya kedekatan kita dengan Kota Padang ini merupakan sebuah potensi yang memudahkan arus pergerakan, arus ekonomi, ya, dan kemudian arus potensi-potensi yang lain. Jadi ini yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi yang kita lihat dari data-data statistik, ya, memang secara Human Development Index itu kita cukup tinggi, mencapai 79, bahkan melebihi nasional, rata-rata nasional melebihi rata-rata Sumatera Barat. Dari segi pertumbuhan ekonomi memang terlihat terjadi pertumbuhan ekonomi, ya. Tetapi dari segi kemiskinan kita juga masih ada warga miskin mencapai 4-5%, Iya, ya. iya. Ada sekitar 3.900 jiwa yang miskin. Kemudian juga dari segi pengangguran juga masih ada yang menganggur. Tetapi Pariaman ini satu-satunya daerah yang hari ini ternyata jalur kereta apinya juga masih hidup. Antara Padang Pariaman itu kan rutin. Jadi pergerakan massa Padang Pariaman itu selalu
berlangsung secara dinamis setiap hari. Iya, Artinya iya, iya. wisatawan, dan kita punya Pariaman, punya pantai yang indah, Pantai Gandoria, ya, punya wisata kuliner yang enak. Gulai lawak Piaman itu sangat terkenal, Iya, ada iya, salak iya. lawak, Iya, iya, iya. ya kan? Ah, ini merupakan suatu potensi untuk mendatangkan income, meningkatkan potensi pajak. Tetapi memang sampai hari ini, ya, PAD di Kota Pariaman itu baru mencapai 58 miliar di tahun 2023. Sementara kebutuhan kita itu mencapai 675 miliar. 675 miliar. Bayangkan, baru kurang dari 10%-nya Minus. yang bisa di cover oleh PAD. Iya, iya, iya. Selebihnya itu dari dana perimbangan yang Dari mereka pusat berarti. dari pusat, ya kan? Nah, maka oleh karena itu ini suatu PR yang besar bagi kepala daerah, bagi pemimpin di Kota Pariaman, bagaimana untuk meningkatkan PAD ini, ya, mungkin dengan investor ataupun dengan dengan lobby dari pemerintah pusat, atau menggali sumber daya yang ada di Kota Pariaman untuk bisa kita kembangkan sehingga kemudian mendatangkan kenaikan pendapatan asli daerah, ya, sehingga kemudian bisa untuk membiayai daerahnya. Memang kalau kita lihat itu rata-rata hampir defisit 30 miliar setiap tahunnya. Defisit APBD APBD. kita. Nah, ini kan merupakan satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, gitu kan? Sementara kita adalah kota yang tepi pantai, pesisir barat pantai Sumatera, nah itu perlu dikembangkan, dan potensi salah satu itulah potensi pariwisata. Pariwisata. Potensi pariwisata, kemudian potensi perdagangan tadi, kota perdagangan. Kemudian kedekatan dengan Kota Padang ini juga bisa menjadi potensi untuk menjadi kota pendidikan, Iya, iya, iya. ya, perdagangan barang dan jasa, kota pendidikan. Sampai hari ini kita melihat belum ada satupun hotel sekelas bintang 5 di Kota Pariaman. Iya, iya, itu Dari menarik saya itu. kecil sampai sekarang satu-satunya hotel itu yang terkenal itu Hotel Nantongga. Nantongga. Padahal kalau Nantongga pavilion dah. ya, padahal seandainya ada hotel tentu dengan pantai yang indah, dengan kuliner yang indah, Beach itu hotel akan harus ada. beach hotel harus ada resort dan segala macam. Maka ini kita harus bisa tentu mengundang investor untuk hal ini, sehingga meeting-meeting internasional, meeting-meeting nasional, karena kedekatan dengan Padang, apalagi dengan dibangunnya jalan di pantai Ulakan, Tiram, itu kan lebih memperdekat jarak. 1 jam saja kita udah sampai maksimal di Pariaman, bahkan bisa setengah jam. Jadi konsep Paku Cadas, jadi bagaimana visinya menjadikan Pariaman itu kuat, kota yang kuat. Karena ada hadis Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat dari sisi Kuat dari segi lahir dan batin. lahir dan batin. Jadi, Ekonomi misalnya ekonomi, finansialnya, atau sehat fisik spiritualnya, gitu ya. emosionalnya, Oke. finansialnya. Jadi bagaimana, ada juga ayat mengatakan, ya, janganlah falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut meninggalkan zuriatan dhi'afan, anak-anak generasi keturunanmu yang lemah. Berarti jangan sampai kita membiarkan keturunan kita, generasi penerus kita menjadi generasi yang lemah. Jadikanlah mereka generasi yang kuat. Jadi kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat spiritualnya, kuat intelektualnya, kuat juga finansialnya. Iya, Itu makanya filosofi kuat. Dari kuat itu berarti dia tahan terhadap ujian. Makanya Paku Cadas itu kan filosofi paku. Paku itu adalah besi yang kecil. Dia tajam, dia runcing. Walaupun dia kecil, dia bisa menembus dinding beton. Bahkan dia bisa menembus batu sekalipun. Sementara cadas itu kan batu yang keras. Ibarat batu karang. Kalau di bukit-bukit, di gunung-gunung itu sampai di cadas itu batu Iya, keras. iya, 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 iya. Jadi cadas itu ibaratnya barrier, penghalang kita. Ini ada masalah kita ini, masalah PAD, masalah defisit, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah mungkin kriminalitas. Hari ini yang kita terkejut, ada mak-mak yang bermain judi misalkan. Di Pariaman? Bukan di Pariaman, ya, bukan. di daerah lain. Tetapi kan kita, ini contoh ini. Iya, iya, iya. Ya, kemudian ada terjadi kasus asusila, moralitas dan segala macam.
Maka ini tentu harus eh, harus ada treatmentnya, harus ada yang kita lakukan sebagai pemimpin. Jadi membangun kota yang kuat secara ininya, kemudian yang unggul. Unggul itu berarti punya keinginan untuk menjadi yang terbaik. Iya, iya. Ya, bagaimana terbaik? Jadi punya visi, inovasi, punya kreativitas. Pemimpin harus menjadi motivator, ya, inisiator dan inspirator bagi warganya, bagi masyarakatnya, memberikan energi positif. Ya, terkejut misalkan melihat kota seperti Singapura yang hanya kota kecil tapi punya daya dobrak yang luar biasa, teknologi yang tinggi. Apalagi di zaman sekarang, di zaman digital, maka kita harus melek dengan itu. Zaman informasi, kita harus menyesuaikan diri dengan itu, ya. Maka kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, digitalisasi dalam hal pelayanan dan segala macam, maka kita akan ketinggalan. Ini unggul. Kemudian cerdas, ya. Nah, ini cerdas tentu ini kepada generasi muda kita. Bagaimana generasi penerus kita menjadi generasi cerdas. Maka di sini pentingnya pendidikan. Nah, kemudian menjadi generasi yang beriman, ya. Jadi beriman, punya kekuatan spiritual. Maka di sini pemimpin harus mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan, syiar-syiar Islam, menghidupkan kegiatan di masjid, ya, dan segala macam. Lalu kemudian sejahtera, ya, sejahtera. Maka sejahtera itu ada 3 maknanya. Pertama kemakmuran, yang kedua kesehatan, yang ketiga kedamaian. Jadi sejahtera itu 3 makna. Iya, Ada iya, iya. makmur, kemudian sehat, kemudian damai. Oke. Maka inilah yang Paku cadas. Paku cadas tadi. Oke, mantap ya. Sudah ada gagasan dari Aji Boy untuk ya kalau Aji Boy ini kita ya angkat atau terpilih diberi amanah menjadi wali kota Pariaman. Saya yakin semua kita pemirsa juga kalau ingat Pariaman itu banyak hal. Pertama apa? Salah, lawa Pariaman ya. Ya enggak? Ya enggak? Ingat Pariaman, ingat Tabui misalkan. Iya. Ingat Pariaman, ingat nasi sek misalnya kan. Ingat Pariaman, ingat apa lagi? Gulai lawa. Gulai lawa misalnya kan. Jadi Pariaman ini sebenarnya sudah mendunia, ya kan. Jadi kalau kita pernah lihat di YouTube juga, kalau lihat dari perjalanan sejarah Turki Utsmani itu jelas perputaran wilayahnya. Jadi bukalah bagaimana perjalanan kekuasaan di Sumatera Barat. Apakah Pagaruyung? Ternyata tidak dari Pagaruyung, Pariaman katanya. Belum ada Padang. Berarti memang Pariaman dari awal lebih dikenal gitu sebelum Dermaga Padang. Cuman sejarahnya tidak ada. Nah, pernah juga kita baca bahwasanya memang Pariaman ini pernah di bawah kekuasaan Aceh. Di bawah ya ketika ada Raja Pariaman yang mau menikahi salah satu putri Aceh, kemudian dengan gagahnya bawa emas banyak-banyak. Nggak tahu nih Raja Pariaman kaya kayak bawa emas dia ke Aceh kan. Akhirnya emasnya kurang, tergadai lah. Akhirnya digadaikan kota Pariaman ini selama beberapa tahun, ya kan di bawah kekuasaan Aceh. Kalau malam ini sejarahnya itu apakah kebenarannya ada atau tidak, sehingga ini adalah salah satu faktor tidak ada rumah begonjong di Pariaman kayak gitu kan. Nah ini unik ya. Pariaman itu ada pantun yang sangat ini. Pariaman talangalangang, Batabuy makonyorabi gitu. Iya, betul. Jadi memang kalau dari sisi ekonomi wali kota Pariaman ini harus bekerja keras ini Iya. untuk membuat Pariaman ini rame gitu loh. Iya. Bukan orang Pariaman tidak ada. Kalau Haji Boy tahu di kota Pekanbaru 70% penduduk Pekanbaru adalah perantau Sumatera Barat. Tetapi 60% dari 70% itu adalah orang Padang Pariaman atau Pariaman juga gitu loh. Jadi kalau Pariaman kita Laweh ya. Pariaman Laweh gitu Iya, kan. betul. Nah, kan sekarang coba misalnya kan kota Pariaman dan Padang Pariaman ini terjadi pemisahan sehingga Piaman Laweh ini agak berkurang gitu. Sehingga terbelah lah antara Padang Pariaman dan kota Pariaman. Nah, untuk kota Pariaman ini saja ya masih ada juga aset
Padang Pariaman situ, Pak Bupati Padang Pariaman Mhm. bikin rumah sekian miliar di Kota Pariaman kayak gitu Betul. kan. Nah, baik. Jadi kita memang perlu pemimpin yang visioner untuk Pariaman ini karena dia daerah wisata, daerah kuliner juga daerah Sulaman. Mhm. Iya kan? Bordir apa tuh? Sulaman. Mhm. Iya. Ya, Yang dibawa ke Bukit Tinggi. Sulaman di Naras itu. Sulaman Naras Sulaman Indah Naras. juga Mukena. Itu kan berarti ada home industry di situ Ada kan. home UMKM industry. banyak Mukena betul. berkembang. Mhm. Nah, jadi kita perlu gagasan-gagasan dari seorang wali kota baru untuk membuat Pariaman ini tidak rame ketika Batabui gitu loh. Mhm. Ya kan? Tapi rame juga menjadi salah satu pusat perdagangan, Mhm. pusat kuliner. Betul. Nah, ini yang kita tunggu dari Haji Boy nanti. Gimana menurut Haji Boy itu? Betul. Jadi memang sebenarnya ikon-ikon kota Pariaman itu sudah ada sebenarnya. Iya, Itu yang dikatakan oleh Dair tadi, ada Salalawa, iya, ada Tabui, ya kan, ada Gule Lawa. iya, Gule Lawa Pariaman itu luar biasa terkenal. iya, Dan iya, iya. banyak orang mengakui ketika mereka mencoba Gule Lawa yang betul-betul asli dari Pariaman, dibandingkan dengan yang mohon maaf yang di Pesisir luar, yang lain kayak gitu ya kan? ini memang berbeda Tepi pantai rasanya. yang lain lah misalnya Ya kayak gitu ya. berbeda gitu kan, Iya, memang iya. berbeda rasanya. Punya ciri khas dari enaknya, kemudian bumbunya, kemudian kesegarannya ya. Dan kalau kita pergi ke Pantai Pariaman, kita akan dimanjakan dengan kuliner yang banyak, Iya, iya, iya. dengan kuliner yang banyak. Dan itu termasuk sambaladonya, Iya, iya, iya. sala yang merupakan ciri khas. Tetapi kenapa kemudian masih belum bisa untuk membuat Kota Pariaman ini menjadi mandiri? Iya. Berarti masih perlu ada effort, ada usaha untuk betul-betul menggali potensi, meningkatkan, mengentaskan kemiskinan, kemudian membangun sumber daya manusianya, harus ada inovasi, gagasan dan terobosan baru. Sebenarnya pemimpin-pemimpin Kota Pariaman yang ada, ini kan Kota Pariaman ini berpisahnya dulu awalnya kan kota administratif. Iya. Wali kota pertamanya dulu Pak Dr. Ndes Adlis Legan, itu saya masih ingat waktu itu saya masih SD. Kemudian tahun 2002 itu menjadi kota otonom ya, dengan waktu itu disahkan oleh Mendagri Hari Sabarno tentang Undang-Undang Kota Pariaman. Jadi sejak itu ada pergantian pimpinan, mulai dari Pak Nasir Nazar, Pak Mahyudin, Iya, iya. Pak Muklis Rahman, lalu kemudian sekarang Pak Jinus Umar. Sebenarnya wali kota kita ini sudah membuat pondasi-pondasi untuk kemajuan Kota Pariaman. Membenahi Pantai Pariaman, Pantai Gandoria, Pantai Kata, kemudian membenahi Talau, ya. Kalau Kemudian punya ide-ide dan gagasan, ya kan, untuk membangun masjid terapung dan segala macam. Ini sesuatu ide-ide yang bagus sebenarnya. Dan saya yakin para pemimpin kita ini sudah melihat juga peta ini sebelumnya. Inilah daerah kita, ini keunggulannya, ini kelebihannya, juga ini kekurangannya. Nah, maka tentu diperlukan kelanjutan daripada pembangunan itu. Dari gagasan-gagasan yang ada itu perlu dilakukan kelanjutan. Sambil tidak lupa kita membangun, di samping kita membangun infrastrukturnya, kita juga membangun human capitalnya, sumber daya manusianya. Bagaimana menjadikan orang Pariaman ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang kemudian bisa bermanfaat. Seandainya tadi mereka merantau, maka potensi rantau itu bisa kita manfaatkan untuk membangun kampung, melakukan investasi misalkan. Nah, kita melihat contoh di sini dari 4 kecamatan itu, kecamatan terluas itu sebenarnya di Pariaman Utara. Pariaman Utara. Ya, terluas di Pariaman Utara, tetapi penduduknya paling sedikit. Oh, paling sedikit. Paling sedikit. Pemilihnya juga paling sedikit ya. Artinya daerah itu masih belum begitu terjamah oleh pembangunan. Masih banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di situ. Itu perlu kita gali. Termasuk tadi ada Sulaman Indah Naras, ada UMKM ya, ada membuat mukena sampai dikirim ke Malaysia, ke luar negeri. Itu memang betul. Iya, iya. Jadi artinya apa? Keahlian-keahlian masyarakat tadi perlu kita bantu,
mungkin dari segi distribusinya, termasuk juga mungkin kita lihat bagaimana Sala itu sendiri kan umurnya sebentar ya. Iya, Artinya iya. kalau tidak kita makan maka dia akan jadi basi gitu kan. Hmm. Bisakah mungkin dia menjadi ya dikemas sehingga kemudian bisa dikirim pula diekspor ke luar negeri seperti tempe atau seperti tahu atau seperti rendang sekarang yang sudah dikemas ya kan? Maka kemudian bumbu-bumbu kuliner-kuliner tadi itu bisa dijadikan sebagai bumbu racikan yang bisa diawetkan atau kemudian bisa dipakai di mana saja. Jadi kemudian Tabuik sendiri memang itu luar biasa bisa mendatangkan wisatawan domestik maupun internasional sampai puluhan ribu orang. Iya, iya, iya. Ya, tetapi tentu kita melihat dari masuknya ke Kota Pariaman tadi berapa bisa menambah PAD kita, berapa bisa menambah pendapatan daerah dari retribusi misalkan dari orang berbelanja di situ berapa hasilnya ya, dan berapa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama, kita dudukkan membangun langkah-langkah strategis untuk kemajuan daerah ya. Apalagi misalkan Pariaman itu punya sekolah-sekolah ya, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3 sampai dan seterusnya. SMA 1 sebagai sekolah yang tertua ya, SMA 2 itu banyak tokoh-tokoh yang berasal dari dua sekolah ini ya, Iya, iya, yang iya, jadi iya. pemimpin yang pernah jadi gubernur Bapak Zainal Bakar lo ya. Ini contoh yang potensi-potensi yang bisa kita gali. Ya, orang Pariaman banyak kadang di luar kayak gitu. Ya, Ya kan, di luar bisa jadi tokoh, ya, jadi kalau ada yang apa pengamat politik dulu Indra J. Piliang udah ya. nasional Ada Wakil misalnya kan. Menteri BUMN Archandra Tahar. Archandra kan berarti orang Pariaman ini hebat. Ya, Ya kan, karena di luar dia dapat kolam yang lebih luas sehingga potensinya bisa berkembang. berkembang maksimal. Nah, sekarang persoalannya berarti di Pariamannya ini yang perlu kita tingkatkan SDM-nya gitu kan. Betul. Nah, artinya sebenarnya kalau Tabui itu kan sudah event yang sudah bisa menyedot ini. Ya, Persoalannya adalah ya seperti tadi bahwa keramaian orang makan nasi sek atau keramaian orang di pantai belum signifikan kepada pemasukan kepada APBD kan gitu kan ya. PAD. Nah, sehingga ini menjadi PR bagaimana lagi ya Ya, kan untuk memaksimalkan potensi wisata dan kuliner sebenarnya betul. untuk Kota Ber. Karena kalau bicara kuliner sebenarnya sate Padang itu yang terkenal bukan sate Padang, ya sate Priaman. Sate Piaman. Ya. Sate Jolawe misalnya gitu kan. Iya. Sate Piaman. Sate ada kalau Ambo makan sate di Pekanbaru dulu sate Padeh. Sate Pade. Padang Sago, Pariaman gitu. Jadi Iya. kalau kita dulu ke pantai ke Pariaman gitu, itu harus beli sate di situ kan itu untuk merasakan sate khasnya itu Pariaman. Yang Padeh itu di gua kan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya potensi-potensi lokal ya kan. Apalagi kalau sarapan di Pariaman dulu itu kece katupe c salah 10 ya kan. Jadi yang paling boros itu makan salad daripada Salah makan ya. ketupat gitu Ketupat kan. ya. Ya. Ini kan potensi kuliner Kuliner. sebenarnya. Ya. Potensi kuliner yang begitu banyak, begitu rame, bisa dikemas, ya kan. Jadi event wisata tadi bisa juga mungkin dibuat menjadi event kuliner gitu kan. Ada banyak hal ya kan. Nah, ini perlu kita create gitu kan untuk membuat Pariaman orang datang. Ya kan? Orang datang ke Pariaman sekedar mencoba rasa kayak gitu kan. Rasa kok mahal kayak gitu kan. Betul. Ya. Iya. Jadi memang betul itu daerah. Jadi artinya memang kita bagaimana meningkatkan value-nya, Iya. nilai tambahnya, ya kan, dari produk-produk atau dari nilai suatu daerah itu sendiri. Iya. Karena kalau kita melihat dari segi sumber daya alam seperti pertambangan, kalau pertambangan energi lah katakan, kalau Iya. misalkan di Riau itu ada potensi minyak buminya, Iya. di Aceh ada potensi gas alamnya, di Papua ada potensi emasnya. Kalau di Pariaman itu kan belum kita temukan Iya. yang bisa kemudian mengangkat PAD kita, ya, yang bisa membiayai diri kita sendiri.
Karena kita lihat dari 675 miliar itu semuanya mayoritasnya pun 492 miliar lebih itu tersedot untuk belanja operasi. Dia belanja internal pemerintah daerah. Hanya sekitar 100 miliar yang langsung belanja modal yang mungkin untuk bisa digunakan untuk masyarakat, membangun jalan, begini segala macam. Artinya Pak, memang kita melihat memang perlu ada satu effort, ya perlu ada suatu penggalian, duduk bersama para pemikir, para akademisi, para pemimpin, dan itu tentu memang tidak bisa seperti menyulap ya. Ya, ya, ya. Ya, tapi secara umum kita sudah cukup bagus. Laju pertumbuhan ekonomi kita bahkan lebih tinggi dibanding Sumatera Barat. Ya. Kemudian indeks pembangunan Indonesia kita lebih tinggi. Kemudian ada program dari wali kota Pak Jenis Umar, satu keluarga satu sarjana. Beliau punya gagasan pendidikan itu bisa mengentaskan kemiskinan. Itu memang suatu hal yang bagus. Ya, dan itu perlu kita lanjutkan. Satu hal yang positif bahwa pendidikan ini penting. Pendidikan ini bisa merubah mindset, merubah karakter, merubah sikap, dan merubah cara berpikir. Ketika seorang terdidik, dia akan lebih cerdas dan dia akan lebih punya banyak gagasan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Maka ini hal-hal yang positif yang perlu kita kembangkan, ya kan? Jadi SDM-nya, infrastrukturnya sambil menggali, termasuk potensi pertanian. Ya, Karena pertanian. saya sendiri basicnya juga sebenarnya di teknik pertanian Oh, S1-nya. teknik S2-nya pertanian. sekarang di ilmu penyuluhan dan pembangunan. Iya, iya, iya. Ya, jadi ayah juga seorang penyuluh pertanian selama Ah, puluhan menarik tahun di ini. Kota Pariaman. Iya, iya. Jadi Pariaman itu punya daerah-daerah pertanian. Nah, ya, tetapi karena dia kota itu daerahnya terbatas. Sehingga ada istilah sekarang urban farming ya, pertanian perkotaan. Dan itu di daerah-daerah seperti Pariaman Utara, Pariaman Timur, Pariaman Selatan, kalau pusat kota kan di Pariaman Tengah. Itu sebenarnya masih bisa kita mengembangkan potensi-potensi pertanian. Ada padi, kemudian juga mungkin ada ada hal palawija yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca kita ya. Ya, kalau tanaman berumur pendek seperti sayur-sayur tentu di daerah dingin ya seperti padang panjang atau alan panjang yang pas. Maka ini perlu kita gali. Kemudian bagaimana para petani-petani ini perlu digagas bagaimana munculnya para petani-petani muda. Karena hari ini krisis di bidang pertanian ini, petani kita rata-rata tua. Para pemuda kita nggak suka di bidang pertanian. Iya, iya. Sehingga kalau tidak ada yang melanjutkan regenerasi di bidang pertanian, maka ketahanan pangan kita terancam. Kita akan cenderung mengimpor-impor terus. Nah, maka perlu ada inovasi juga di bidang pertanian. Ya, bagaimana para pemuda kita, mereka akan juga terjun di bidang kewirausahaan di bidang pertanian. Sebenarnya juga sangat menjanjikan bidang pertanian, peternakan. Ya. Maka di sini perlu menghidupkan sektor entrepreneurship, kewirausahaan untuk generasi muda. Nah, kemudian bagaimana merubah mindset karena jumlah pegawai negeri di Kota Pariaman itu juga cukup banyak juga, ya kan. Tapi itu suatu hal yang positif. Tapi bagaimana generasi muda ini kemudian punya juga jiwa kewirausahaan, punya jiwa kreativitas, inovasi, menghasilkan produk gagasan baru. Sekarang kita melihat juga keunikan dengan munculnya kafe-kafe ya. Jadi salah satu yang berubah di Pariaman ini saya lihat banyaknya maraknya kafe-kafe, tempat mangkal dan nongkrong, kuliner. Tapi mungkin bisa jadi diubah kafe-kafe itu ada keunikannya. Sekarang kan makanannya makanan yang apa juga yang ala-ala kota-kota besar juga. Tetapi bagi orang-orang yang para wisatawan, para turis misalkan, mereka akan lebih suka juga mencari makanan-makanan khas, makanan tradisional. Ya, termasuk juga ada onde-onde di Palembang ya. Onde-onde ini menarik juga ini ya. Dan makanan-makanan kuliner-kuliner yang lain. Jadi barangkali itu kita mencoba melihat secara komprehensif, lalu kemudian kita coba kembangkan dan kita bangun bersama Kota Pariaman. Yang menariknya salah satunya adalah potensi laut juga. Ya, Kita pernah, kalau dari yang tulisan Naji Boy, panjang bibir pantai 12 kilo lebih ya kalau nggak salah ya. Bibir pantai berarti pantai lah ya sepanjang dari apa. ya betul. Tapi kalau
pernah kita lihat data statistik tentang jumlah nelayan itu ribuan cuman Mhm. dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Mhm. Sementara laut kita itu luas gitu loh. Ya lebih dari 200 kilometer 200 persegi. ZE kan? Ya, Ya, dan itu samudra itu masalahnya. samudra, betul. Dan memang masalah dia di laut dalam gitu Laut kan. dalam. Cuman saya pernah cerita sama Mhm. eh ya salah satu tokoh di Pariaman lah ya kan. Mhm. Dia bilang dia punya karamba tetapi karambanya itu Mhm. lobster Mhm. ya kan. Dan dia pernah katanya di balik pulau itu katanya kan. Mhm. Itu ikan itu ngapung aja kayak gitu aja. Mhm. Tinggal tangkap aja gitu loh. Mhm. Artinya potensi laut ini masih belum kita maksimalkan kan gitu kan Ya, dan nelayan-nelayan kita masih memakai cara tradisional untuk menangkap betul. ikan. Mhm. Nah, sebenarnya kan ini menjadi hal yang perlu di-create oleh pemerintah sebenarnya untuk Mhm. meningkatkan produktivitas nelayan, Mhm. mengedukasi nelayan atau bagaimana meningkatkan kapasitas nelayan misalnya kan Mhm. sehingga lautnya begitu luas bisa termaksimalkan gitu. Betul. Orang di Jepang aja sudah ternak tunanya misalnya gitu Betul. kan. Nah, ini kan hal-hal yang kita bicara tadi bagaimana bisa meningkatkan PAD kan gitu kan. Betul. Nah, itu gimana Mas Jibril? Betul. Dengan ada 6 buah pulau ya. Hmm. Kalau di daerah-daerah lain pulau-pulau itu jadi resort-resort itu Iya, iya. tempat wisata. Tapi sekarang sudah mulai dibangun ya. Hmm. Ada penginapan di pulau ya, Hmm. Pulau Ansoduo Iya, iya, iya. ya, sudah mulai ada. Dan ini memang perlu kita kembangkan ya. Kemudian laut kita ternyata akan lebih luas daripada daratan Lebih dan luas dari isinya laut. itu sangat luar biasa banyak. Ada potensi Lobster. perikanan ya. Ya. Ada sekarang ikan tuna itu sangat digemari di luar negeri. Kemudian Iya. ikan kakap dan lain-lain. Hmm. Tinggal bagaimana tentu bagaimana cara petani kita atau nelayan kita dalam menangkapnya. Kemudian bagaimana ikan tadi mungkin bisa diekspor untuk kebutuhan di luar. Iya. Mungkin di situ ada perlu untuk pendinginannya, freezernya. Kemudian juga bagaimana hasilnya bisa maksimal, Iya. ya. Artinya kalau menangkap dengan tradisional tentu hasilnya terbatas. Hmm. Eh, dan memang banyak warga kita di Pariaman yang hidup di sepanjang pantai itu yang memang penghasilannya dengan dulu dengan nelayan. Sekarang memang sudah berubah dengan apa ya? Dengan kuliner ya kan. Iya. Tetapi itu tentu tidak boleh kita tinggalkan. Potensi itu tidak boleh kita abaikan. Maka perlu misalkan pemerintah Kota Pariaman kerjasama mungkin dengan Fakultas Perikanan, salah satu di Bung Hatta, bagaimana mengembangkan, menggali potensi mungkin ada rumput laut atau mungkin ada ikan-ikan seperti tadi di pulau-pulau itu yang bisa kita ambil dan bernilai daya jual tinggi seperti lobster. Jadi sekarang kan marak di daerah sepanjang bibir pantai Pariaman dan Padang Pariaman itu kan sekarang ada peternakan-peternakan Udang. 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 Iya. Ya, dan itu sudah mulai marah gitu kan. Dan itu kan tentu, tapi itu berharap tentu memberikan efek tidak hanya kepada pengusaha yang punya modal besar, tetapi Iya. juga warga sekitarnya, ya kan. Jadi menghidupkan, memberikan edukasi kepada nelayan, memberikan pendidikan, memberikan fasilitas, dan kemudian bagaimana menjadi nelayan modern. Jadi menjadi petani modern, menjadi nelayan modern, menjadi pedagang yang modern ya kan. Kemudian bagaimana menghidupkan sektor UMKM-nya mungkin dengan kebersihan, dengan pelayanan, pariwisatanya dibangun tempat-tempat yang mungkin menarik juga bagi turis, tidak hanya turis dalam negeri, bisa luar negeri. Tapi memang kalau risiko dari turis dari luar negeri tentu memang ini dari segi budaya lagi kan. Budaya ya. Kalau mereka kan suka di pantai Iya, berjemur iya, iya. segala macam. Ini kadang-kadang itu menjadi barrier dan itu tentu harus kita berikan regulasinya. Mungkin bukan di situnya kita lihat, tetapi dari segi aspek lainnya. Jadi tadi kalau kita punya hotel resort atau mungkin punya ada yang mau investasi masalah membangun hotel berbintang 5 atau resort yang indah dengan suasana pantai yang luar biasa, sunsetnya yang bagus, ada pulau-pulaunya, maka ini tentu akan membuat orang ingin mencoba. Ya, apalagi kalau bisa kita promosikan, Iya. ya kan? Jadi ada ikon
pantai itu di Pariaman. Mesti Kalau sekarang kan eh, dulu kan Pariaman, sekarang Padang ketika masa wali kota Buya Meldi, Pantai Padang kan dibenahi sehingga kemudian terjadi peningkatan luar biasa terhadap kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri di Pantai Padang. Sehingga meningkatkan PAD sampai saya ingat sampai 300% itu. woi, Jadi naik berarti. kenaikan, Ada ya kenaikan P. Ya. terjadi kenaikan. Pembenahan Pantai Padang dirubah menjadi tempat yang lebih bagus, lebih nyaman, mungkin termasuk dari keamanan para pengunjung, parkir segala macam, tidak lagi yang memalah-malah parkir. Ya, ya, Ini ya. kan tentu membuat perlu ada regulasi dan aturan dan kerjasama dari seluruh pihak dan pemimpin perlu membangun komunikasi dengan pihak yang ada gitu. Itu kira. Yang menarik adalah perantau. Ya, Jadi eh, karena memang spirit merantau ini sudah menjadi budaya, mm-mm. sehingga memang anak-anak muda kan ada pantunnya ya kan. Mhm. Ya, di kampung apa nggak pantunnya? Yang mana? Baik. Ya, Jadi sehingga semangat merantau itu kalau ndak bakarajo di kampung ya udah kayak merantau. iya, Ya kan? Faktanya memang perantau lebih banyak juga daripada di kampung jadinya. betul. Kalau kita jumlah nih antara misalnya hampir 100.000 orang di Periaman, terus kalau kita ambil 1 juta orang, terus 70%-nya berarti 700.000, ya 60%-nya misalnya 420 400 ribu, ribuan misalnya kan. betul, Oh, lebih banyak mereka di rantau daripada di kampung gitu kan. betul. Makanya ketika hari raya macet seluruhnya kan gitu Iya, kan. Nah, akibatnya kan banyak merantau, lahan pertanian tadi tinggal, betul. ya kan? Mm-mm. Tapi kenyataannya memang mereka sukses di rantau. Mhm. Mereka cuma jual lontong, tapi di rantau jual lontong Jual bisa bikin ruko kayak gitu jual kan? sate, Ya, sate jual piaman, sate tapi punya punya ruko dia. Ini betul. masalahnya kayak gitu Iya, kan? Ya merantau ini satu sisi mau meninggalkan kampung-kampung, tinggal rumah-rumah gadang, tinggal mama setinggal kayak gitu kan. Ini salah satu hal yang membuat kampung tidak terbenahi gitu kan. betul. Pulang sekali setahun misalnya kan. Mhm. Tapi saat sisi lain, perantau ini membawa spirit Mhm. semangat untuk bekerja keras di rantau dan tiap tahun pulang. Mhm. Nah, bagaimana menurut Haji Boy sebagai salah satu calon wali kota Pariaman melihat potensi perantau ini dan ya dari sisi positif negatifnya gimana kira-kira? Jadi memang merantau ini itu memang dianjurkan bahkan oleh para ulama sendiri, oleh para pemimpin, para pemikir, para filsuf. Dianjurkan ya? Dianjurkan bahkan. Oke, oke. Bahkan merantau itu membuat kita agar bisa ibarat kata kita keluar dari jangan jadi katak dalam tempurung. Iya, Kita iya, keluar iya. dari sarang kita. Burung yang keluar dari sarangnya maka dia akan pergi dia pagi hari dengan paruh yang kosong, sore harinya dia pulang dengan paruh yang berisi memberi makan kepada anak-anaknya. Artinya ketika kita keluar dalam tujuan menuntut ilmu, kita mencari wawasan baru, kita mencari melihat daerah baru, sehingga ketika kita pergi ke daerah lain kita bisa melihat di mana letak kekurangan kelemahan kita, di mana letak kelebihan. Tetapi seperti kata orang, jangan kita merantau babi. Ya, kalau masuk Periamannya merantau Cina maksudnya. Ini merantau tapi tidak pulang-pulang. Artinya apa? Kita merantau mengambil posisi yang ilmu yang baik, mengambil wawasan yang baik, mengambil budaya yang baik, mengambil karakter yang baik, lalu kemudian kita gunakan untuk bisa membangun daerah kita yang masih punya kekurangan. Apakah nanti, makanya kita akan mencoba mengajak bersinergi dengan para perantau. Pariaman itu punya PKDP yang cukup kuat sebagai salah satu organisasi kedaerahan yang memang cukup aktif Di Padang di berbagai daerah. di Padang aja ada kayak gitu ya? Ya, di berbagai daerah di Indonesia. Tinggal bagaimana duduk, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mungkin berinvestasi di kampung halaman. Tentu persoalannya kemudian memang dari segi tanah lagi ya, di mana tempatnya Ya, ya, ya. investasi itu. Maka di sini kan tentu perlu duduk bersama juga dengan penduduk setempat. Nah, kira-kira kalau kita ingin membangun di sini tempatnya, tentu pemerintah daerah di sini memfasilitasi di mana lahan yang akan bisa digunakan oleh para investor dalam dan luar negeri ini untuk membangun daerah.
Ya, sampai hari ini kita belum punya mall satupun di Kota Palembang. Ini kan Belum punya salah satu, hotel, belum punya belum hotel punya setelah mall. bintang 4, bintang 5, belum punya mall. Iya, iya, iya. Bahkan sekelas masjid Sumatera Barat punya masjid raya Sumatera Barat jadi ikon. Dan sekarang mau ditambahkan menghargai jasa ulama Syekh Ahmad Khatib. Iya, iya, iya. Kita punya masjid raya tapi masih masjid yang memang masjid yang lama, memang warisan dari nenek moyang kita, tapi yang memang punya pemerintah daerah Iya, rencanakan iya, iya, membangun iya. masjid terapung ya, tapi itu masih terkendala masalah biaya dan segala macamnya. Tentu ini perlu effort yang luar biasa dari rantau, kemudian juga bagaimana menggali potensi dari pusat, misalkan kepala daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan dana-dana yang bisa digunakan untuk membangun daerah. Maka memang suatu daerah yang punya keterbatasan dari segi luasnya, dari segi potensinya tentu perlu ada terobosan, perlu ada inovasi, perlu ada kreativitas, dan perlu juga ketakwaan dari pemimpin. Bagaimana ketakwaan itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, diberi rezeki dari arah yang tidak saya sangka. Saya terinspirasi ada seorang kepala daerah, ketika dia jadi kepala daerah, melihat daerahnya yang tertinggal, dan kemudian dia berpikir dari mana saya mulai. Dari hal yang sederhana saja. Dia memulai dari gerakan sholat subuh berjamaah. Oh, Dia yes, mengajak mantap. warganya untuk meramaikan masjid, ya kan? Ini kan satu hal, mungkin logika orang masalahnya lain kok, solusinya lain. Tapi dari yang sederhana itu, ada hadis Nabi mengatakan berpagi-pagilah dalam mencari rezeki. Di balik subuh itu ada keberkahan. Ketika dalam Al-Quran juga disebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan menurunkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Jadi ada keberkahan. Dan berkah itu rezeki yang dari arah yang tidak sangka-sangka itu ya bisa saja terjadi. Tiba-tiba saja ada investor berkelas dunia yang mau menanamkan sahamnya misalkan untuk ini, atau investor Sumatera Barat, ya. Salah satu ciri kota itu, kalau kita ingin menjadikan dia sebuah kota, itu tentu ada salah satu itu pusat perbelanjaan yang modern, ada hotel yang berkelas, ada tata kota yang bagus, ya. Tentu secara bertahap. Ini yang perlu kita pikirkan. Sekarang produk turunan salah satunya VCO kan? PCO VCO betul, juga terbaik untuk kelapa ukuran Pariaman. betul, Nah ini kan hal yang belum ya terekspos, tergali dengan maksimal, ya kan? Kita pernah lihat bagaimana orang Thailand bangun kanal, bangun kelapa berbuah, pertanian modern. pertanian modern. Sementara lahan kita banyak tidak terpakai karena orang merantau kan gitu kan? Betul, betul, Nah ini menjadi hal-hal yang harus kita create lagi lah gitu kan. betul. Maka kita butuh Haji Boy untuk bisa melakukan hal seperti itu. Betul, memang hari ini pertanian modern ini salah satu ciri negara maju, ya. Mereka kuat dari segi ketahanan pangannya. Iya, iya. Dan kita negara agraris, ya. Maka tadi saya katakan, dengan luas daerah kita, dengan penduduk yang masih sekitar 97.000 itu, sebenarnya masih banyak daerah yang kosong. Iya, iya, iya. Contoh tadi kelapa, memang betul ya, seperti negara seperti Thailand itu mereka sudah tidak hanya mengandalkan kelapa yang sudah ada, tetapi mereka kemudian memang membuat perkebunan kelapa yang memang hari ini buah kelapa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Iya. Makanan rendang kita itu tanpa adanya Kelapa? kelapa itu tidak akan Iya, ada. gagal Seluruh makanan khas Sumatera Barat itu pasti butuh kelapa. butuh kelapa. Dan kelapa kita memang banyak dikirim sampai ke Pekanbaru, ke Iya. Jambi, bertruk-truk semacam. Tetapi kalau bisa kita buat dengan lebih banyak, ya, kebun kelapa, walaupun mungkin sekarang kan sudah ada kelapa yang bisa lebih cepat ya, ada kelapa hibrid dan segala macam. Itu bisa menjadi suatu potensi daerah, dan memang unik ya, memang Pariaman ini memang kelapanya itu menurut sebagian para ahli ini memang salah satu kelapa yang terbaik di dunia. Punya ciri khas. Dan mungkin dari segi spesiesnya, ya kan ada yang hijau, ada yang warnanya agak kekuningan ya, Iya, iya, iya. dan kemudian memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa. Jadi memang menggali potensi daerah, kemudian sambil mengembangkan seperti filosofi ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi.
Jadi apa yang bisa kita lakukan modifikasi? Mungkin perlu pemetaan wilayah daerah di mana masih kosong, apa potensi pertanian yang bisa dikembangkan, apa potensi pertambangan yang bisa dikembangkan. Kalau pertambangan mungkin ya belum digali, belum ketemu sampai hari ini. Iya, iya, iya. Ya, dan paling kalau tambangan ini kadang-kadang memberi efek negatif juga ke masyarakat. Ya, tambang galian C tiba-tiba merusak jalan, Anda tambang ini mungkin akan lebih baik tanpa merusak alam, lebih baik kita mengembangkan sektor pertanian bagi daerah yang kosong, atau mungkin industri, misalkan industri perikanan, mungkin ikan-ikan yang ada pengawetan ikan, ada ikan-ikan beku, atau ada ikan-ikan yang diolah seperti sarden. Hmm. Tapi kita belum punya ini ya. Iya. Apakah ada sejenis ikan makarel itu di ini kita kan belum tahu. Iya, iya, iya. Dijadikan sarden, dibikin kemasan, dibuat kaleng segala macam ya kan. Itu biasanya potensi laut kita yang sangat besar itu mungkin dengan apa tadi itu mengembangkan lobster atau peternak mutiara, atau mungkin ya pulau-pulau tadi memang dijadikan tempat-tempat wisata, disediakan apa resort-resortnya, ya tentu harus disediakan apa kapal-kapal yang akan bisa menunjang mobilitas di situ. Menarik juga memang, saya pernah teringat dulu ketika Lebaran ya. Iya. Ketika Lebaran itu kan orang ramai ke Pulau Ansodu itu. Mhm. Ada kejadian waktu saya kecil itu Tenggelam. kapal tenggelam. Oh, iya, iya, iya. Nah ini kan satu hal yang akan membuat para wisatawan menjadi takut ya. Iya, iya, iya. Ya, salah nih kapal kok tenggelam mati mati Iya, ya kan. iya, iya. Dan itu yang tentu harus sekarang sudah ada rescue-nya, tetapi tentu keamanan dan kemudian jenis kapal yang bisa kita pakai itu tentu harus selalu ditingkatkan sehingga lebih apa, dan kemudian karakter juga ya, karakter masyarakat yang ramah, yang honestly, yang dan itu tentu harus dimulai dari pemimpinnya gitu kan. Iya, iya. Bagaimana menyambut turis, menyambut wisatawan sehingga mereka merasa kalau bahasanya tidak terpaku. Nah, ini kadang-kadang kan jadi image negatif juga. Iya. Pergi belanja ke suatu daerah ternyata yang harganya harusnya cuma sekian jadi sekian. Hmm. Kalau punya value seperti tempat yang bagus atau punya branding yang bagus mungkin ada masalah, tetapi dengan yang biasa lalu kemudian difoto, diviralkan sehingga membuat image jadi suatu daerah itu negatif. Maka ini perlu kerjasama seluruh pihak, pendidikan kepada masyarakat juga ya. Nah, ini barangkali hal yang bisa kita lakukan. Parkir mahal aja gitu Parkir kan. mahalo, apa, makan mahalo, dipakuin aja kan. Akhirnya orang jadi kapok, Iya, akhirnya iya, iya. jadi image negatif gitu. Iya, betul. Nah, untung sebentar tetapi ruginya jangka panjang. Hmm. Nah, itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Iya, kabarnya Talau itu saja. Ya kan ada sekarang wisata berbasis nagari kan. Iya, Ya salah satunya desa wisata. desa wisata itu. Talau itu bisa menerapkan jadi PAD nagarinya, kadang kan itu 1 miliar. Ya, 1 tahun kan misalnya kan. Iya, Dan berkembang ekonomi di sekitar situ. Dan potensi itu masih ada masih sebenarnya. ada. Baik, luar biasa. Inilah bicara kita tentang Kota Pariaman dengan salah satu calon wali kota untuk Kota Pariaman, Aji Boy. Waduh, kita Aji Boy ini mengingatkan pada Boy tahun 90-an gitu. Ada catatan dengan si Boy. Tapi ini Boy yang tidak ada catatannya kan. Karena sudah haji gitu kan. Iya, iya, iya. Tinggal kita mengakarkan panggil Aji Boy gitu. Ya karena kebetulan Aji Boy juga pebisnis di travel haji haji dan umroh. dan umroh ya. Kalau kita baru umrohnya, hajinya belum gitu kan. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Amin, Haji. amin. Nah, semakin dekat dengan Haji Boy, semakin dekat hajinya. Amin, amin, amin. Ya. Baik, mungkin Haji Boy masih ada yang mau disampaikan? Baik, ya kepada warga Kota Pariaman khususnya, Iya. ya kami diamanahkan oleh PKS, Wes. ditugaskan oleh Mantap. Partai Keadilan Sejahtera untuk maju sebagai salah satu calon pemimpin di Kota Pariaman. Kami bukan yang terbaik, Iya. tetapi ketika kami diberi tugas, diberi kepercayaan, tentu kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Masih banyak mungkin pemimpin-pemimpin yang lain yang mungkin bisa jadi lebih hebat, lebih bagus, lebih punya visi gagasan, punya karakter yang baik. Tetapi hari ini ketika kami diberikan kepercayaan, kami berusaha apa yang telah kami dapatkan selama ini, pengalaman ya selama merantau, walaupun merantaunya tidak jauh ya ke Kota Padang.
ya berkiprah selama ini ya sebagai seorang pengusaha di bidang travel haji umroh, penulis juga, kemudian juga eh, trainer juga, Ustadz juga. motivator juga, ustadz juga ya. Mantap. Komplit. Maka mudah-mudahan ini bisa memberikan satu warna baru, mudah-mudahan bisa diterima oleh warga Kota Pariaman, walaupun mungkin ada yang bertanya, ini dari mana dia selama ini ya. Nah, jadi ibaratnya tadi pergi merantau, ya merantau bujang dahulu, Iya. maka sekarang saatnya di usia kami yang hari ini 45 tahun ya, 45. Mantap. usia yang mudah-mudahan cukup saatnya untuk bisa berbuat untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif. Mohon doa dan dukungan dari warga Kota Pariaman ya untuk bisa bersinergi Iya, iya. bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang ada membangun Kota Pariaman. Begitu kira-kira. Oke, Terima tepuk kasih. tangan untuk Haji Boy. Ya. Baik, pemirsa Shift FM Podcast ya. Demikian tadi pembicaraan kita dengan salah satu tokoh atau salah satu calon wali kota untuk Kota Pariaman. Dan Shift FM Podcast akan memberikan edukasi pencerdasan kepada kita semua tentang siapa yang akan Anda pilih di Pilkada 2024. Siapa wali kotanya, siapa bupatinya. Jangan hanya sekedar melihat gambarnya, tapi baca pikirannya dan gagasan idenya untuk membangun kampung kita, membangun Sumatera Barat, membangun daerah-daerah yang lain. Maka kita menunggu pemimpin yang demikian, pemimpin yang visioner agar marwah ya Sumatera Barat, Ranah Minang semakin menaik dan semakin mendunia. Ya, mudah-mudahan Haji Boy salah satunya. Kita dukung Haji Boy menjadi wali kota Kota Pariaman. Mantap. Amin. Amin. Baik, demikian bincang kita dengan Haji Boy. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sini. Iya.